Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Rani Fajar Astuti dengan NPM 2019-015-00630, Frida Dwi Lestari 2019-015-00639, dan Gloria Agatha 2019-015-00671 ingin mempresentasikan materi hari ini, yaitu pengetesan kemampuan. Yang pertama, ada tes kemampuan individu lain dalam pendidikan dan pendidikan khusus. 1. Kemampuan individu alternatif dibandingkan dengan skala Binet dan Wechsler. Tes yang didiskusikan pada bagian ini dikembangkan baru-baru ini dan lebih baru, serta belum terlalu berkembang seperti skala Binet dan Wechsler. Tetapi, hal tersebut tidak cukup menjelaskan mengapa tidak ada tes individual lain yang banyak digunakan, seperti dua skala utama ini. Di samping keterbatasan skala Binet dan Wechsler, tidak ada satu alternatif yang lebih kuat dibandingkan dengan patokan psikometri. Walaupun beberapa tes yang direvisi terbaru cukup baik, beberapa tes alternatif memiliki nilai lebih rendah dalam hal keterwakilan atau kualitas dari sampel terstandarisasi. Beberapa kurang stabil, dan sebagian besar lebih terbatas dalam rekaman validitasnya. Beberapa memiliki ketidaktepatan dalam manual, seperti instruksi administrasi yang berstandar buruk atau tidak jelas. Yang lainnya menyediakan informasi yang tidak lengkap mengenai ketepatan psikometri, penggunaan yang tepat, dan keterbatasan. 2. Perbandingan alternatif satu sama lain. Dalam membandingkan tes-tes yang digunakan dalam pendidikan dan pendidikan khusus, selain skala Binet dan Wechsler, kita menemukan bahwa beberapa tes hanya dapat diberikan kepada anak-anak. Oleh karena itu, beberapa tes alternatif dari skala utama berbeda dalam hal cakupan target usia. Perbedaan kedua yang penting adalah berkaitan terhadap apa yang diukur. Beberapa tes alternatif berusaha mengukur keterampilan, bahasa atau kosakata, dan yang lainnya mengukur keterampilan motorik dan persepsi. Tes alternatif juga berbeda dalam tipe nilai yang dihasilkan. Beberapa menghasilkan beberapa nilai, seperti pada skala Binet awal. Sementara tes lainnya juga berbeda dalam tipe respon yang diminta dari subjek. Beberapa menampilkan item dalam bentuk format pilihan ganda, meminta subjek memilih dan menilai pilihan yang benar, sementara yang lainnya hanya meminta subjek mengindikasikan ya atau tidak dengan cara apapun yang memungkinkan. Tes kemampuan individual khusus. Tes kemampuan individual awal, selain skala Binet diciptakan untuk populasi tertentu, menghasilkan suatu skor tunggal dan memiliki skala prestasi nonverbal. Penekanan pada kecepatan performa secara perlahan berkurang dari versi paling terdahulu sampai saat ini. Prosedur awal tersebut menunjukkan kemungkinan membuat tes prestasi nonverbal secara individual yang dapat menjadi alternatif dari dan pada skala Binet yang sangat bergantung pada verbal. Mereka dapat diberikan tanpa instruksi visual dan digunakan baik pada orang dewasa maupun anak-anak. Skala bayi. Kategori penting dari tes kemampuan individual berusaha mengukur intelijensi pada bayi dan anak-anak yang lebih muda. Secara umum, tidak ada banyak manfaat mengukur IQ dari bayi dan usia prasekolah. Brazelton Neonatal Assessment Scale merupakan tes individual untuk bayi usia antara 3-4 minggu. Tes tersebut sengaja disediakan untuk memberikan indeks kemampuan bayi yang baru lahir. Skala Brazelton yang dikembangkan oleh dokter anak Harvard yang menghasilkan 47 skor, 27 item, 20 respon yang dimunculkan. Skor ini diperoleh dalam berbagai area, termasuk aspek neurologis, sosial, dan perilaku bayi keberfungsian kemampuan bayi tersebut. Gesell Development Schedules merupakan salah satu pengukuran intelijensi bayi yang tertua dan paling berkembang. GDS memberikan penilaian status perkembangan anak-anak dari usia
21,2 bulan hingga 6 tahun. Gesell dan koleganya memperoleh data normatif berkaitan dengan beragam tahapan kematangan tersebut. Tes utama untuk anak-anak. Pada bagian ini, kita mendiskusikan dua tes individual utama yang dikembangkan khusus untuk mengukur intelijensi pada anak-anak. Yang pertama ada McCarthy Scale of Children Ability, yang kedua ada Kaufman Assessment Battery of Children 2. Tes kemampuan individual umum untuk populasi cacat dan khusus. Ada Columbia Mental Maturity Scale 3, Peabody Picture Vocabulary Test 3, Letter International Performance Scale Revised, Postes Math Test. Tes baku dalam bidang pendidikan, pelayanan publik, dan militer. Miller Analogous Test. Tes utama kedua untuk masuk sekolah adalah Miller Analogous Test. Dalam waktu 60 menit, mahasiswa harus melihat hubungan logis 120 masalah analogi bervariasi, termasuk item yang paling sulit ditemukan pada tes. Pengetahuan tentang pembendaharaan berbagai kosakata khusus dan luas sangat berguna dalam upaya tersebut. Namun, faktor yang paling penting muncul dari kemampuan untuk melihat hubungan dan pengetahuan mengenai berbagai cara analogi dapat dibentuk baik dengan suara, jumlah, persamaan, perbedaan, dan sebagainya. Yang kedua, Law School Admission Test. Law School Admission Test atau LSAT memberikan contoh tes yang cukup baik program profesi. Soal LSAT hampir tidak memerlukan pengetahuan khusus. Siswa dari berbagai jurusan dapat mengambil ujian tanpa ragu. Beberapa soal pada LSAT merupakan bagian tersulit yang ditemui pada saat menghadapi uji baku. LSAT terdiri dari 3 soal, membaca pemahaman, penalaran logis, dan penalaran analitis. Pemahaman bacaan hampir serupa dengan yang ditemukan di GRE. Tes kelompok nonverbal untuk kelompok. 1. Raven Progressive Matrix. Tes Progressive Matrix (RPM) adalah salah satu tes nonverbal kelompok yang paling populer digunakan dan digunakan secara luas. Meskipun kebanyakan digunakan dalam area pendidikan, tes Raven merupakan tes yang cocok untuk digunakan setiap saat oleh siapapun yang ingin mengetahui inteligensi umumnya. Hanya SAT Reasoning, tes Wheeler, dan Binet yang lebih diunggulkan dalam Mental Measurement Yearbook. Yang kedua adalah Good Enough Harris Drawing Test. GDHT merupakan tes yang paling cepat, paling mudah, dan paling terjangkau yang dapat dilakukan di antara semua tes kemampuan. Oleh karena itu, tes ini banyak digunakan di lingkup pendidikan dan lainnya, termasuk klinis. Satu-satunya alat yang dibutuhkan dalam tes ini adalah pensil dan kertas putih polos. Subjek diminta untuk menggambar seorang manusia secara utuh dan diminta melakukannya sebaik mungkin. GDHT distandarisasi dengan menentukan karakteristik gambar bentuk manusia yang membedakan kisaran usia subjek dari subjek lainnya. Yang ketiga adalah tes baku yang digunakan di US Civil Service System. US Employment Service mengembangkan GATB untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dalam hal ketenagakerjaan di lembaga pemerintah. Tes tersebut berupaya mengukur kisaran luas bakat dari inteligensi umum hingga keterampilan manual. GATB juga memberikan skor untuk koordinasi motorik, persepsi, bentuk, kesadaran akan detail yang relevan, serta kemampuan untuk membandingkan dan membedakan berbagai macam bentuk, dan persepsi klerikal, misalnya kemampuan untuk mengoreksi hasil cetakan. Yang keempat, tes baku dalam US Military Armed Service Vocational Aptitude Battery didesain untuk Department of Defense Armed Service Vocational Aptitude Battery atau ASVAB diujikan pada sekitar 1,3 juta orang setiap tahunnya, suatu rangkaian multibakat. ASVAB didesain untuk siswa kelas 11 dan 12 serta di sekolah menengah.
Skor hasil tes ini dapat digunakan baik di area pendidikan maupun militer. Kemudian di slide selanjutnya ada persoalan psikologis dalam bidang pengetesan kemampuan. Yang pertama ada telaah longitudinal atas intelijensi anak. Pendekatan penting terhadap pemahaman akan intelijensi konstruk adalah melalui telaah longitudinal atas individu-individu yang sama selama periode waktu lama. Walaupun bisa dianggap sebagai sumbangan bagi validitas prediktif jangka panjang atas tes-tes khusus, penyelidikan tersebut mempunyai implikasi luas pada hakikat intelijensi dan arti dari skor intelijensi. Yang pertama ada stabilitas kinerja tes intelijensi atau keseimbangan hasil kerja tes intelijensi, yaitu peran dari prasyarat keterampilan belajar dalam pelajaran baru itu tidak hanya karena individu tetap menguasai pelajaran sebelumnya, tapi juga banyak bagian dalam pembelajaran sebelumnya memberikan peralatan untuk proses belajar selanjutnya. Karenanya semakin banyak anak memiliki keterampilan intelektual dan pengetahuan, semakin baik dia mampu mendapat keuntungan dari pengalaman belajar berikutnya. Kemudian ada instabilitas dari kinerja tes intelijensi atau ketidakseimbangan. Kenaikan atau kemerosotan tajam bisa terjadi sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang besar dalam kehidupan anak. Perubahan drastis dalam struktur keluarga atau kondisi rumah tinggal, kemudian ada adopsi ke dalam rumah yang lebih membantu perkembangan atau sakit yang lebih parah dan dari jenis peristiwa yang bisa mengubah perubahan intelektual selanjutnya dari si anak. Kemudian ada intelijensi dalam masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal itu sekitar umur 2 sampai dengan 6 tahun. Tidak seperti anak usia sekolah, bayi dan anak prasekolah diharapkan pada rangkaian baku yang digambarkan oleh kurikulum sekolah. Dalam pengembangan tes-tes untuk level sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi, para penyusun tes memiliki banyak bahan pengalaman umum yang bisa menjadi sumber untuk mengambil butir-butir soal tes. Kemudian di slide selanjutnya, yang pertama ada validitas prediktif dari tes bayi prasekolah. Bahwa perbedaan individual dalam masa bayi bisa relatif kecil dan tidak kekal, karena perkembangan normal pada hakikatnya bersifat umum pada tahap awal ini, karena sejatinya adalah bayi adalah individu yang akan terus berkembang menuju fase selanjutnya. Kemudian ada hakikat dari intelijensi masa kanak-kanak awal, yaitu intelijensi sifat dan masa bayi itu secara kualitatif atau secara mutu memang berbeda dari intelijensi pada anak sekolah. Intelijensi itu sendiri dari berbagai kombinasi kemampuan, karena anak sekolah kemampuannya sudah lebih baik. Kemudian ada implikasi atas program intervensi. Efektivitas dari berbagai program intervensi era Head Start yang sudah didemonstrasikan tergantung pada mutu pada program tertentu. Kemudian di slide selanjutnya ada masalah dalam melakukan tes intelijensi pada orang dewasa. Yang pertama ada penurunan akibat pertambahan usia. Sejatinya bukan hanya usia saja yang menjadi faktor yang mengakibatkan penurunan, tetapi faktor-faktor perubahan budaya dan faktor pengalaman itu juga mempengaruhi. Kemudian ada telaah longitudinal situ. Melalui analisis statistik yang tepat atas dasar dari berbagai jenis perbandingan, mungkin untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan kinerja yang diasosiasikan dengan perubahan kultural dalam masyarakat khusus dan mereka yang diasosiasikan dengan praktik dan pengalaman individual memperlihatkan hasil bahwa dalam kebanyakan fungsi, kemerosotan usia terjadi belakangan dan cenderung menjadi tidak terlalu curam. Kemudian ada perbedaan individual dan usia.
perubahan-perubahan yang terjadi sesuai usia itu pada setiap orang itu akan berbeda-beda. Antara usia 50 dan usia 60 pasti ada yang memperlihatkan penurunan, ada yang tidak mengalami perubahan berarti, bahkan ada yang mungkin saja meningkat hasil atau skornya dalam tes kinerja. Berdasarkan perubahan, apakah itu merosot atau meningkat, itu pastinya setiap individu sangat bervariasi. Kemudian ada hakikat intelijensi orang dewasa, bahwa tes intelijensi itu tergantung pada pengalaman apa yang didapatkan individu itu selama bertahun-tahun, dan pada hubungan antara pengalaman dan fungsi yang diliput oleh tes. Kemudian di slide selanjutnya ada keanekaragaman budaya. Yang pertama ada bidang psikologi budaya. Peran budaya dalam perilaku manusia dapat dipahami sebagai bentuk dari kekhususan domain serupa dengan yang dikenal dalam psikologi kognitif, mulai dengan analisis proses psikologi dasar seperti belajar, mengingat, memecahkan masalah, dan emosi. Para psikolog kognitif segera mengungkapkan bahwa proses-proses tersebut dimanifestasikan dalam perilaku yang merupakan spesifik domain. Yang kedua ada perbedaan kultural versus hambatan kultural. Bagi manusia, budaya merasuki hampir semua kontak lingkungan karena semua perilaku memang dipengaruhi oleh nilai budaya tempat individu dibesarkan atau lingkungan budaya tempat individu dibesarkan. Dan karena tes-tes psikologi adalah tidak lain itu dari sampel-sampel perilaku yang ditunjukkan oleh manusia. Pengaruh budaya akan dan seharusnya dicerminkan dalam kinerja tes. Oleh karena itu, sia-sia untuk mencoba menemukan tes yang bebas dari pengaruh budaya. Kemudian ada bahasa dalam pengetesan transbudaya. Pentingnya bahasa dalam kinerja tes ataupun kegiatan hidup sehari-hari mengarah ke pengembangan tes-tes kecakapan bahasa dalam bahasa asli ataupun bahasa yang dipelajari. Karena jika penguasaan yang tidak memadai pada sebuah bahasa akan mempengaruhi seorang anak tidak hanya pada tes intelijensi, karena jika ada anak yang kurang memahami atau kurang bisa dalam suatu bahasa, pastinya akan berpengaruh kepada skor tes yang diikuti. Kemudian ada situasi pengetesan. Cara dari penguji sendiri hendaknya membangun hubungan antar pribadi yang menyenangkan dengan peserta tes. Interpretasi dan penggunaan skor tes hendaknya secara jelas mempertimbangkan faktor budaya seperti mungkin sifat dari umpan balik dan kepada siapa ditunjukkan. Kemudian slide selanjutnya ada perubahan populasi dalam kinerja tes intelijensi. Yang pertama adalah skor yang meningkat. Dalam suatu populasi, jika level pendidikan meningkat selama beberapa dasawarsa, pastinya rata-rata kinerja tes intelijensi itu akan meningkat karena sejalan dengan pendidikan pada populasi tersebut meningkat. Kemudian ada skor yang menurun. Skor tes intelijensi dari populasi itu pasti ada yang naik, ada yang turun, bahkan ada yang stabil sepanjang waktu tergantung pada banyak kondisi. Skor menurun, salah satu faktornya adalah biasanya tekanan standar akademik, meningkatnya bolos di sekolah, atau pergolakan sosial. Kemudian ada ikhtisar, ada peningkatan pengenalan terhadap banyak masalah teknis yang dihadapi dalam pengukuran atas perubahan dan keanekaragaman prosedur untuk penilaian perubahan dalam konteks yang berbeda dan untuk tujuan yang berbeda. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Kemudian jika ada kritik atau saran, kelompok kami akan sangat terbuka. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.